tahu dulu siapa, maksudnya masing-masing. Selain dulu aku Venus dari psikologi, terus yang pakai baju pink itu Kathy, yang pakai batik panjang, terus yang kotak itu namanya Fusna. Nah, nanti kalian bisa sebutin nama, program studi, asal sama hobi juga kalau kalian mau nyebutin. Bisa dimulai dari siapa aja nama kalian, senyamannya kalian. Siapa dulu yang mulai? Sini aja. Nama saya Rizal Nanda Alatu dari Prodi Psikologi, asal dari Semarang. Kenalkan, nama saya Reno dari Prodi Ilmu Hukum. Saya asal Semarang. Hobinya lagi suka lari. Oke, perkenalkan nama saya Kevin, prodinya Elektro angkatan 22. Halo, perkenalkan nama saya Faisa dari psikologi, asal Cirebon, hobi dengerin musik. Halo, perkenalkan aku Netis dari psikologi, hobinya menyanyi. Perkenalkan nama aku Enji dari psikologi, asalnya Pekanbaru, hobinya olahraga. Oke, kalian tadi sebelum kesini, kalian habis ngapain? Tidur. Kamu ngapain? Biasa kerja. Kamu ngapain? Ya, ke freelance. Untuk sekarang nih, pas kalian di sini saat ini, suasana hati kalian kayak gimana? Gak untuk saat ini aja, maksudnya seharian ini dari pagi sampai sekarang. Oke, baik. Senang. Boleh, mungkin maksudnya kalian bisa berdiri atau duduk senyamannya kalian. Setelah ini temenku bakal ngasih games biar gak kaku-kaku banget nih. Halo teman-teman, jadi biar gak kaku banget, aku mau kasih game atau permainan. Nama permainannya itu yaitu permainan kata. Cara mainnya yaitu misal aku nyebutin satu kata yaitu ikan, jadi kalian harus nyebutin yang berhubungan sama ikan, semisal laut. Tapi gak? Tapi nanti kalau yang lama jawabnya atau yang lama sampai nyebutin itu bakal dikasih deh. Motor. Oke. Gas. Ya gitu. Mulai ya. Yang pertama Jakarta, yang berhubungan sama Jakarta. Panggilannya. 2, 3. Pakai waktu. Iya. Masih banyak. Pik, mampang. Lagi sampai Tadi enggak menurut. Kota pikiran banyak bangunan besar gitu. Diskusi ya. 3, 4, 2, 5. Ya. nanti masih lain diain aja. Terus kata selanjutnya Jeromepoli. Suruh itu. Tahu nggak? Pintar. Matematika. Random. Nanti. TikTok. Jepang. Jepang deh. Ciremepoli terkenal. Sejabat 2 bersaudara. Batak. Fisika Jen. Mata fisika. Ciremepoli. 1, 2,
Nggak tahu ya. Nggak ngikutin bahasa. Pesawat saya. Pengen hati-hati. Bandara. Oke. Satu. Besar. Tiket. Satu. Dua. Tiga. Empat. Mesin. CPU. Satu. Atur. Cepat. Pilot. Kopilot. Aduh, hidrolik. Pramugara. Kamu kredit. Penumpang. Di atas permukaan laut. Ini bukan Lima. Pantai. Episode itu. susah kali. Kulit. Panas. Satu. 2, Beli. Udah. Udah. Apa? Asin. Laut. Laut. Pantai laut kan? Pantai laut. nggak apa-apa. Ya udah oke. Kan sama ding. 1, 2, 3, 4, Kerak. 5. Satu. Speedboat. Satu. Jaga mata. Terakhir ya. Spiderman. Laba-laba. Bukan itu. Siapa? Medicine. Recovery. Jadi. Jadi. Jika pasar. Nggak tahu. Ya. Yang ngalah tadi Berdiri. Ayo. Berdiri saling memberi kasih sayang. berdiri. Saya. Lu katanya terakhir. Ya, Oh, terakhirnya sekarang. terakhir. Ngesal. Aduh. Ya. Siapa aja deh kasih. Kasian. Iya. Itu juga apa? Ahau. Saling kenal. Mama. Udah ya? Nah, teman-teman, karena tadi udah main agak santai, sekarang kita mau masuk mulai ke India. Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu. Semua yang kita ceritakan di konseling ini bersifat rahasia ya, dan juga kalian fleksibel. Mau nanya tentang kami juga boleh. Terus kita nggak akan menghakimi cerita kalian. Terus yang kedua, aku mau jelasin tujuan kita mengadakan konseling ini tuh untuk meningkatkan teman-teman buat menyampaikan pendapat dengan jujur, dengan berani. 6 orang, jadi kalian nanti dibagi 3 kelompok, 2 orang. Nah, di dalam
kelompok itu nanti kalian dikasih kertas sama teman saya nanti, teman aku nanti, dan kalian bakal menjawab pertanyaan yang dikasih sama teman aku juga. Terus setelah itu setelah kalian menulis jawaban kalian itu kalian bakal bercerita dalam kelompok itu tentang pengalaman kalian. Nah, pengalaman kalian ini yang aku maksud itu kayak kalian pernah gak sih merasa kayak pengen berpendapat di dalam suatu kelompok, misalnya di salah satu matkul gitu, terus kalian ngerasa kayak pengen berpendapat tapi kalian nggak berani buat mengungkapkannya. Nah itu contohnya seperti itu. Nah setelah kalian menuliskan terus juga berdiskusi, nanti di akhir bakal dikasih masukan oleh kami. Terus setelah itu kalian bakal dikasih tugas di akhir untuk diisi untuk beberapa kali ke depan. Mungkin cukup sekian penjelasan prosedur kami nanti di konseling, dan selanjutnya bakal diajarin aku lagi. Kita bahas di sini apa? Jadi mengungkapkan apa yang ingin kalian katakan dengan jujur dan tegas juga langsung itu namanya asertif. Nah, aku bakal ngasih 3 pertanyaan yang berhubungan dengan asertif itu. Nanti kalian tulis jawabannya di sini. Kalian bisa tulis soalnya dan juga tulis jawaban di situ. Pertanyaan pertama, pernah tidak kamu merasa sulit untuk menyatakan pendapat dalam diskusi kelompok? Yang akan kamu lakukan pada saat tidak mampu mengatakan pendapat sendiri. Ulang, apa yang akan kamu lakukan pada saat tidak mampu mengatakan pendapat sendiri? Bisa gak kita tempetin gitu ya? Kalian bisa mulai tulis jawaban kalian di bawah soal yang tadi. Kamu masih waktu 15 menit. Kalian bisa Nah, karena kalian udah selesai semua nulis jawabannya, sekarang aku mau kalian bagi kelompoknya dua-dua. Dua-dua. Samping-sampingan aja. Nanti setelah diskusi, nanti aku kasih waktunya 2 menit. Setelah diskusi, Diskusinya tentang apa, Kak? ya isinya tentang permasalahan-permasalahan kalian. Saya mau tanya. Kalau nggak aku
Ya. Aneh. Coba ceritain teman-teman kamu dengan ya. Aku kalau ditanya pernah ya, yang mana sendiri dan pendapat jelas pernah dalam diri toko. Yang aku lakuin itu ini aku tuh sempat sharing sama Kevin. Hampir cuma dua sama. Yang pertama tuh aku coba temenin pendapatku. Menurut pendapatku ini beneran pengaruh enggak yang yang sedang diskusi ini atau enggak? Terus sebenarnya kalau misalkan menurut aku ini bener sih kayaknya gitu kan, itu alternatif lainnya aku ngomong ke temen aku kenal di kampus. Tapi kalau misalkan di bawah itu nggak ada yang aku kenal, tapi aku ngomong ke temen kadang menurut aku dulu. Tapi kalau itu aku di terus kalau misalkan di percakapan dua orang itu kayak bener-bener aku baru mulai ada pendapat. Terus kalau ditanya puasin atau enggak, ini nggak sebenarnya puasin, karena kan itu juga yang pendapat aku omongin sesuai gitu sama yang aku pengen. Tapi cukup terpuasin karena apa yang ada ide yang di mulut aku setidaknya keluar gitu loh. Kalau perasaan kamu gimana pas kamu menurut apa yang kamu omongkan itu? Bingung. Kemarin sama kakak juga ini kakak Pak. Terus apa yang kamu lakukan pada saat dapat ini mungkin aku tapi seringnya ya seperti lima terus ngikutin aja apa omongan mereka, takutnya mengganggu juga kalau aku ngomong dapat seperti ini. Takutnya kalau mungkin aku mendapat mereka melakukan menjawab. Terus apakah memakan aja? Itu enggak, karena setiap orang punya kendalanya masing-masing. Harus mencari yang tadi kita harus kalau aku mendapat juga, akhirnya ada yang bagus ya. Perasaan kamu gimana? Tapi kamu terus lakuin itu maksudnya? Ya, dilakukan kita. Ini kedua yang pertama pernah tidaknya saya pasti pernah ini kedua yang saya lakukan itu pastinya kalau saya akan mau dari pendapat saya selain saya akan bisa mengawali dan mengamati orang lain menilai apakah pendapat yang saya kembali itu ternyata memang berguna untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi atau tidak, atau mungkin memang pendapat saya itu tidak berguna sama sekali untuk berdiskusi. Ya, untuk yang ketiga apakah harus dikuatkan atau sebetulnya bisa dijawab lain, kalau tidak mungkin dikarenakan karena jawaban saya yang atau pendapat saya yang saya anggap itu tidak benar di solusi atau tidak menyelesaikan masalah yang mereka sebutkan. Selain saya tidak puas jika pendapat yang saya punya atau yang saya anggap itu dapat menyelesaikan masalah yang Angie, pernah, apalagi kalau misalnya di kelompok-kelompok yang isinya orang-orang dominan, terus biasanya aku tuh diam nggak nyampain pendapat aku, atau biasanya tuh disampaikan sama orang-orang yang di dalam sama orang yang dominan. Terus puas atau enggaknya puas-puas aja, karena setidaknya tuh ada satu atau dua orang yang dengar pendapat. Tapi kalau misalnya pendapatnya itu diterima, itu yang nyampain bukan aku. padahal itu pendapatmu. Iya, tapi nggak apa-apa gitu, tidak tersampaikan. Terus kadang juga nyesal karena kalau misalnya pendapat yang nggak tersampaikan ini, pendapat yang tidak tersampaikan ini lebih bagus, tapi nggak tersampaikan dengan baik, itu kadang nyesal gitu. Jadi ada single soal kelompok dominannya kayak gimana? Misalnya. Isinya orang-orang pintar, anak aktif gitu. Terima kasih. Gratis. Aku pernah
attitude aku gimana aja karena kadang juga sama kayak tadi jadi aku menyampaikan pendapat itu dengan orang yang pada diskusi kan biasanya kalau sampai rumah itu kadang kalau enggak marah kenapa sih aku nggak punya maksud kan apa ya kenapa sih kok aku kayak sok-sok bisa ini itu padahal kan nggak bisa memaksakan ya. Oke, terima kasih Reno. Pertama kasih teman. Terus kedua yang aku lakukan itu biasanya ngajak membangun teman dekat dulu. Jadi dari perkumpulan itu kalau itu biasanya tuh teman dulu yang sekiranya dekat. Terus kita berdua diskusi dulu. Menurut kamu apa namanya pendapat itu gimana? Harus kamu sampaikan ke saya. Kalau menurut kita berdua bagus dan harus benar disambung, aku bakal nyambung, tapi aku lebih ngajak teman dekatku itu buat mendukung pendapatku. Jadi nggak hanya dari aku aja. Jadi aku tuh juga lihat harus ada temannya lah. Terus apakah hal tersebut sebenarnya memuaskan nggak memuaskan? Kalau tidak tahu makan pasti memuaskan karena mendapatkan cuma nggak memuaskan kalau ternyata produk itu oke aja dan diterima sama semua orang terus endingnya malah kayak terus itu aku nyampe pendapat masih apa berbeda kok kenapa nggak aku sendiri tuh yang nyampein gitu kan. Terima kasih. Tadi kan kalian udah diskusi dalam kelompok besar ya, udah nyeritain pengalaman kalian mengenai apa kalian yang gak berani menyampaikan pendapat dengan itu. Nah, setelah aku dengar tadi terus juga gabungin, kalian itu rata-rata udah pernah mengalami seperti tadi Tito bilang, apalagi kalau sekelompok dengan orang pintar, memilih pendapat kalian sendiri kan, itu juga sering-sering nanya ke teman yang kalian anggap pernah ngobrol, pernah deket di dalam satu kelompok itu. Terus juga rata-rata kalian juga banyak lebih diem aja, ngikut pendapat teman yang kalian rasa itu oke. Terus juga gadis tadi bilang katanya selama berkelompok kan kamu kata lebih banyak diem, maksudnya kamu udah pengen berpendapat tapi lebih milih diem sampai di rumah kamu tuh nyesel kenapa sih aku nggak berpendapat aja. Nah rata-rata juga kalian bilang nggak ada yang puas ada yang nggak puas tentang apa iya memberi pendapat. Nah sebelumnya aku terima kasih kalian udah mau sharing pengalaman kalian tentang yang kalian ceritain itu. Nah karena kalian tadi udah menyadari kalau kalian tuh lebih banyak diemnya, lebih banyak mendemnya dalam berpendapat, kalian ada gak sih saran-saran atau mungkin hal yang bisa membangun kalian supaya berani mengungkapkan pendapat kalian? Topik yang lain diskusi. Yang lain? Gak usah takut salah, gak ada jawaban yang salah kok. Pede. Jawab. Masing-masing aku. Ayo jawab. Udahin aja ya. Bonding Sama teman kelompok. ya. Kalau aku mending mending ada temen cowok. Temen cowok. Emang nggak nyaman kalau temen cewek semua? Ya juga. Mana lebih kalau cowok. Ini sama dua. Mampu. Oke.
pertama dari aku tuh kan lebih berani mengatakan tidak. Contohnya kayak misalnya pendapat teman kalian itu apa ya, kurang baik atau mungkin kurang setuju di antara kalian itu, kalian bisa tiba-tiba langsung, kalian bisa langsung bilang ya menurut aku sih sebaiknya begini. Terus yang kedua, lebih banyak mengatakan kata saya. Misalnya kayak menurut saya nih, menurut aku nih pendapat kalian itu mungkin bisa lebih jelasin lagi atau dipertimbangkan, ya lebih dipertimbangkan gitu. Terus yang terakhir, kan tadi kalian juga ada yang apa ya, bilang takut untuk menyampaikan pendapat ya, takut disinisin lah. Nah, mungkin mungkin pendapat mungkin saran aku yang ketiga ini bisa membantu kalian ya, yaitu kalian bisa tarik nafas dalam, maksudnya buat lebih menenangkan kalian supaya bisa berani untuk seperti itu aja. Semoga ada kalau di temanku biasa. Jelasin dong. Mungkin seperti itu aja tips dari aku. Nah, Tadi kan kita udah diskusi banyak tentang masalah-masalah yang kalian hadapi, atau saran-saran yang lebih efektif yang bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Aku bakal ngasih jurnal atau tugas buat 1 minggu ke depan. Itu harus kalian isi setiap hari dari Senin sampai Minggu. Terus setelah semua selesai, di sesi selanjutnya kita bakal bahas. Jadi di bagian keterangan ini kalian bisa isi misal kayak kalian habis TikTok sama orang tua, terus bagian sini perasaan kalian sehabis TikTok sama orang tua kalian itu gimana, sampai hari Minggu ya. Sehari satu aja. Iya. Iya. Meskipun nggak bisa. Harus ada yang nanti di sesi selanjutnya kita bakal bahas bareng-bareng. Ada berita. Nanti di share jurnalnya Harus sama orang tua aja atau bebas sama siapapun. oh jadi TikToknya nggak harus sama orang tua? Ya harus di stop juga. Misalnya kamu lagi diskusi dengan temanmu, teman organisasi atau teman siapapun, ya bisa. Pokoknya di situasi apapun. berkaitan sama orang pendapat. Iya. Sesi konseling hari ini udah selesai. Terima kasih kalian udah mau berpartisipasi pada hari ini. Maaf banget ganggu waktu kegiatan kalian di luar. Terus jangan lupa kerjain PR-nya. Terima kasih. Apa yang concern orang? Apa yang paling nggak kamu suka? Tugas kuliah apa yang paling banget bikin kamu malas buat kerjain? Hal apa yang bikin kamu merasa bahagia?
Kayak gimana yang gak kamu suka? Ada nggak sih yang bikin kamu cemburu sama temen kamu? Gadis semua. Kamu mau الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء meski terakhir deh. Kriteria pasangan hidup kamu. Ya, itu dulu. Satu. Pendek. Pendek. Oh, beda dan lucu. Yang lain? Oh, yang lain. sharingnya. Nanti kalian sharing tugasnya yang kemarin udah dikasih buat ke depan. Jadi dari Selasa saya memberikan pendapat saat kerja kelompok pada tanpa merasa takut akan penolakan. Jadi saya merasa percaya diri dan dihargai. Berhasil atau tidak? Iya. Jadi saya berhasil melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Rabu saya menyampaikan ketidaknyamanan terhadap komentar teman secara langsung namun tidak ofensif. Sini saya gagal karena merasa takut akan terjadinya konflik. Dan pada hari Kamis saya menyampaikan rasa terima kasih kepada orang yang sudah membantu saya. Di sini saya berhasil karena merasa bahagia dan makin percaya diri. Kemudian pada hari Jumat saya mengingatkan teman untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam usaha mendekati orang yang dia sukai. Jadi saya berhasil karena merasa lega karena teman menerima dengan baik. Terus kemudian pada hari Sabtu saya memberi masukan kepada teman yang sedang bingung memilih keputusan besar. Sini berhasil dan saya merasa puas karena dapat membantu dengan tulus. Pada hari Minggu saya mengungkapkan ketertarikan pada seseorang dengan cara yang ringan dan tidak memaksa. Ini berhasil dan saya merasa canggung tapi puas karena jujur. Dan yang terakhir saya mengajak seseorang untuk bermain game bersama agar lebih baik hasil hubungannya. Ini saya berhasil karena merasa eksatif dan sedikit kompetitif. Sekian cerita. Pertama-tama hari Selasa saya berhasil karena mau meminta izin untuk membeli pulpen karena pulpen saya selalu hilang. Jadi perasaan saya tuh awalnya takut karena nggak sekali dua kali pulpen itu hilang, tapi akhirnya memberanikan diri buat bilang. Terus
hari Rabu saya berhasil memberikan saran kepada teman dekat terkait perempuan yang ingin dia dekati. Terus perasaannya senang karena dia menerima saran saya dengan baik. Lalu hari Kamis saya berhasil mengkritik seseorang karena tidak bekerja dalam kelompok. Lalu perasaannya senang karena orang tersebut menyadari bahwa dia salah dan siap diambil dalam kelompok. Lalu hari Jumat saya gagal karena setuju terhadap saran dari kakak yang sebenarnya bertolak belakang terhadap prinsip saya sendiri. Rasanya itu kesal, nggak terima dan lebih ke menyalahkan diri sendiri. Terus hari Sabtu saya berhasil menyarankan kepada teman tentang tempat bermain yang bagus saat weekend. Lalu perasaannya sangat senang karena tanggapan dia semikiran dengan saya. Lalu dari Minggu saya juga berhasil berargumen di kelompok, namun memilih mengajak teman untuk mendukung argumen saya. Perasaannya menyesal karena argumen saya tidak ada efek jeleknya sama sekali. Lalu di hari Senin saya memperingatkan teman bahwa perilaku dia terhadap pacarnya sangat tidak bagus dan dia menerima saran saya. Pasalnya senang karena dia belajar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Masa saya tuh berhasil karena saya tuh meminta uang saku ke orang tua sebelum waktunya dan bercerita mengapa uang saku saya itu bisa habis sebelum waktu. Perasaan saya itu awalnya takut dan memilih untuk diam saja karena uang, tapi pada akhirnya setelah mengungkapkan perasaan. Lalu untuk hari Rabu saya berhasil menyampaikan pendapat saat berdiskusi dengan kelompok serta berani mengatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Perasaan saya senang karena saya sudah berani menyampaikan pendapat dan tidak mengiyakan jawaban pendapat teman. Lalu dari Kamis saya berhasil untuk mengatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut dan memberikan pendapat saat diskusi dengan kelompok yang notabene tidak menunjukkan saya. Perasaan saya lega dan senang. Lalu untuk hari Jumat saya tidak berhasil karena saya menyetujui pendapat kalau pendapat tersebut tidak sesuai dengan kondisi saya. Perasaan saya menyesal jengkel dengan diri sendiri. Hari Sabtu saya berhasil memberitahu kepada teman saya langsung bahwa perilakunya kemarin perasaan saya takut, tapi setelah mencoba dan mengambil nafas dan tenang akhirnya saya merasa lega. Untuk hari Minggu saya tidak berhasil karena saya diam saja saat berdiskusi dengan kelompok orang-orang yang dominan serta menyetujui pendapat mereka. Perasaan saya marah, kesal, menyesal. Hari Senin saya berhasil karena saya jujur mengatakan bahwa perilaku teman saya sedikit menyebalkan dan memberitahu dia bagaimana mengubahnya. Perasaan saya awalnya takut jika yang saya sampaikan akan menyinggung perasaan teman saya, tapi teman saya menerima dengan positif dan bersyukur atas ada orang yang mau mengerjakan dia sehingga menjadikan dia bahan untuk evaluasi dirinya. Jadi perasaan saya senang dan saya lakukan pada hari Selasa saya menyampaikan bahwa tidak bisa hadir pada suatu pertemuan dikarenakan ada halangan seperti hujan dan lain-lain, dan menurut saya asertif ini berhasil ya, karena di sisi lain saya memberi batasan pada teman karena saya bisa membantu tapi tidak untuk sekarang karena berkendara, dan perasaan saya sebenarnya netral sih. Sosok tadi bisa senang bisa tidak. Senang karena saya bisa ngomong, tidak karena memang terjadi karena hujan itu. Lalu pada hari Rabu saya menyampaikan pendapat tentang suatu masalah yang terjadi pada rekan kerja. Menurut saya asertif ini berhasil karena memang memberikan pendapat secara sopan dan secara baik kepada teman tanpa menyakiti perasaannya dia, dan memberikan sesuatu pendapat dari pendapat yang lainnya. Lalu pada hari Kamis saya memberikan ide pada diskusi kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya akan ini berhasil juga karena ide yang saya keluarkan itu ternyata berpengaruh dan digunakan juga untuk
perencanaan untuk tujuan yang ingin diinginkan. Lalu pada hari Jumat, saya menyampaikan perasaan kesal pada rekan kerja tanpa menimbulkan konflik di kedua belah pihak. Menurut saya alternatif ini bisa juga dikarenakan saya ngomong sama teman saya, karena memang ketika diajak bekerja atau diajak untuk berdiskusi, dia yang selalu pasif dan tidak ada kerja. Jadi saya mencoba untuk pegang secara halus dan tidak menimbulkan konflik di antara kita semua. Lalu pada hari Sabtu saya menyampaikan keinginan untuk pindah kampus atau pindah jurusan kepada orang tua secara jujur. Untuk yang kali ini menurut saya asetnya tidak berhasil dikarenakan saya masih tidak bisa menerima pendapat dari orang tua dan masih marah dan tidak kita tidak bisa menerima nasihat atau opini dari orang lain. Lalu pada hari Minggu saya mencoba untuk menegosiasikan sebuah buku kepada seseorang. Menurut saya berhasil karena memang saya tipikal orang yang tidak suka nego. Jadi ketika saya belajar itu untuk coba ngomong nego harga segini dan ternyata itu berhasil karena memang disetujui oleh pihak pejuangnya. Untuk hari Senin hari Senin saya tidak berhasil melakukan asertif dikarenakan ketika saya sedang berbicara sama orang tua di rumah atau keluarga di rumah, saya ngeyel ketika dikasih tahu itu dan saya tidak mau menerima atau mendengar saran dari mereka. Sekian dari Saran juga kelompok. Pesan saya senang karena di sini ada kelompoknya kelompok yang nggak terlalu dekat, tapi saya berani mengungkapkan pendapat saya. Dari Rabu itu saya berhasil untuk memberi saran ke adik saya yang masih di SMA untuk pilih jurusan mana dan universitas mana. Saya berhasil karena saya merasa sebagai kakak, saya merasa bisa menuntun adik ke jalan benar. Terus hari Kamis saya berhasil untuk memberi saran tempat apa aja yang bakal dikunjungi pas nanti aku sama temen aku mau jalan-jalan. Aku berhasil lupain pendapat aku karena aku senang karena biasanya kalau kita berdua jalan itu dia terus yang tunjukin apa, jadi aku kemarin bisa ngomong mana aja yang saya mau. Hari Jumat saya nggak berhasil buat mengomongin ke orang tua kalau saya udah habis, jadi saya milih untuk diam dan nunggu besokannya. Hari Sabtunya saya baru berhasil bisa ngomong ke orang tua dan menjelaskan ke saya hari Minggu saya berhasil memberi ortu saran terhadap masalah yang ada di rumah. Saya merasa senang karena sebagai anak pertama yang di keluarga saya merasa bisa memberikan sebuah solusi. Hari Seninnya saya berhasil mengajak teman untuk pergi ke suatu tempat yang dia itu biasanya nggak mau ke situ, tapi sekarang saya mengomong saya mau ke situ dan dia mau, dan saya Dari Selasa saya berhasil memberikan pendapat satu perasaan saya senang karena pendapat saya tersampaikan. Dari Rabu saya berhasil meminta maaf kepada orang tua saya. Perasaan saya senang karena saya berani jujur ke orang tua saya kalau saya hari Kamis saya berhasil menceritakan perasaan kesal saya kepada teman saya, dan perasaan saya senang karena berhasil jujur kepada teman. Dan di hari Jumat saya tidak berhasil karena tidak mengungkapkan pendapat saya kepada teman. Perasaan saya menyesal. Dari Sabtu saya tidak berhasil karena tidak berani menasihatkan teman yang salah. Perasaan saya kesal dan marah. Hari Minggu saya berhasil karena dapat menyampaikan saran saat kita menentukan lokasi tempat makan kepada teman saya, dan perasaan saya senang karena pendapat saya diterima. Ya, oke, sesi sharingnya sudah selesai dan rata-rata dari kalian semua udah berhasil meningkatkan perilaku asertivitasnya, dan semoga seterusnya kalian bisa jujur dan lebih berani menyatakan pendapat lagi. Tadi kan kalian sudah bicara, aku juga mau tahu nih hambatan yang kalian lakukan saat
أكنتم نفسا فادارأتم فيها Apapun yang mendapat jadi bingung harus ngapain. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته Apa nih yang kalian dapat dari kita selama 2 kali? بعد ذلك وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه Menurut saya memang sudah الماء untuk mengevakuasi sesuatu وإن dari منها peristiwa لما atau يسبق من خشية membutuhkan kepribadian الله وما الله بغافل عما تعملون Jadi aku daripada video kali ini semua udah pada bahagia. Semoga itu bisa berguna ke depannya. Karena aku juga buat siapapun itu orangnya. Karena ini udah di akhir sesi, jadi aku sama teman-teman aku mau mengucapkan terima kasih sudah ikut